Oke guys, jadi hari ini sungguh capek banget guys, melelahkan buat hari ini. Lu lihat dong penampilan gua tuh. Gawe gua sekarang di CBD anjay. Jadi anak korporat, udah pakai lanyard ya kan? Enggak lah, gua habis dari acara nikahan adik ipar gua. Jadi alhamdulillah adik ipar gua hari ini melangsungkan prosesi akad nikah dan resepsi nikah gitu kan. Jadi yang memulai lembaran baru ya adik ipar gua juga. Kalau gua, ya kalian bisa tebak lah dari bumper yang tadi di awal, kan itu beda dari yang biasanya ya. Kira-kira ada yang bisa tebak apa yang baru di channel gua? Kalian bisa langsung komen di bawah. Oke, sebelumnya gue ingin sedikit bernostalgia lah gitu. Karena udah lama banget gua nggak upload video, terakhir itu bulan Desember kalau nggak salah, Desember atau Januari gitu. Makanya sekarang gua di video ini sekalian pemanasan juga gitu kan, bikin video sekalian gua bercerita sedikit kali ya, bercerita sedikit dengan apa yang kemarin terjadi. Apalagi kemarin sampai trending 5, lu bayangin aja. Lu bayangin orang yang kagak tahu bimbul tiba-tiba ada di trending 5. Ini orang siapa? Tiba-tiba klarifikasi gitu kan. Sebenarnya yang sekarang ini bukan klarifikasi ya, gue lebih pengen bercerita aja bukan lebih detail ya, lebih apa ya? Ya gue cerita versi gue yang bisa gue sampaikan hari ini aja lah ya pokoknya. Jadi ya gitulah guys, gue kemarin itu kan bikin video klarifikasi di channel Dua Pengacara itu kan tanggal 8 Mei langsung tayang tuh kan. Sebenarnya gue itu keluar itu udah dari sebelum 8 Mei itu guys, memutuskan untuk gue kayak berhenti deh gitu. Itu tuh pertengahan April lah kira-kira, jadi hampir 1 bulan sebelum video itu tayang. Nah berarti dari April sampai sekarang video ini tayang ada sekitar hampir 2 bulan mungkin ya, 1 bulan jalan 2 bulan. Jadi kalau di video Dua Pengacara itu kan gue bilang gue itu keluar untuk alasan salah satunya gue pengen fokus dengan kesehatan sendiri. Kalian bisa lihat sendiri kan nih dampak dari Bell's palsy gue tuh masih ada gitu, masih belum full recovery-nya tuh belum gitu, belum sembuh total gitu. Gue masih terapi seminggu sekali sekarang. Sekarang gue lagi rutin lagi nih untuk terapi. Bener, alasannya adalah kesehatan, untuk fokus kesehatan. Gue sekarang rutin terapi seminggu sekali. Abis itu pola tidur mulai diubah, mulai tidur ya paling enggak gue nggak begadang lagi gitu loh, walaupun sedikit-sedikit masih ada begadang kalau gue insomnia gitu, sama lagi overthinking gitu kan, biasa bapak-bapak udah punya anak satu kan overthinkingnya ada tuh kalau malam-malam. Dari waktu itu gue memutuskan sampai sekarang ya gue prepare buat langkah selanjutnya dalam hidup gue yang harus gue jalanin. Jadi makanya gue ngejalanin lagi channel gue yang udah lama mangkrak nih kan, udah hampir berdebu gitu ya. Makanya sekarang gue mau mulai lembaran baru di channel gua dengan konten yang baru juga. Kalian yang tadi udah tebak, kalau abis ini salah ya diedit, kalau yang bener selamat. Lu udah jadi bullers sejati. Lu lihat bumper tadi kan ada bullers gitu kan. Mungkin sekarang nih buat keluarga penonton atau subscribers setia Bimbul nih bisa kita panggil bullers saja kali ya. Oke, jadi sebelumnya ini biar lebih enak nih, gue langsung mau ganti kostum dulu guys ya, biar kalian juga makin akrab gitu dengan penampilan baru gitu kan ya. Jadi gue mau berubah dulu guys. Gini guys jadinya guys. Ya gimana ya, nggak ada maksud tertentu sih guys untuk kostum ini. Jadi setiap kalian mampir ini ntar gue bakal terima kasih aja buat kalian yang udah apa namanya, udah parkir di sini gitu kan. Parkir itu dalam konotasinya itu dalam arti itu udah mampir gitu guys, udah standby gitu nonton gitu kan, sambil makan, nanti sambil dengerin celotehan gua gitu kan. Ya kenapa konten kayak gini yang gua ambil gitu kan, karena kalau misalnya dibilang ingin berhenti dari konten-konten kayak makan gitu sih, ya sih gua ada arah ke sana gitu. Dengan kondisi gue sekarang yang paling bisa gue jalanin konten-konten kayak gini guys gitu. Semoga kalian suka. Di sini kan ada 40.000 berapa tuh? Gue ada subscribers berapa sih gue guys? 45.000 ya. Pokoknya 40 ribuan subscriber, semoga suka dengan konten baru gue gitu kan. Terus abis itu ditambah gue juga kan demen buat cerita ya guys ya. Maksudnya buat bercerita sama orang tuh gue demen, cuman yang jadi agak challenging buat gue tau nggak apa? Ketika gue di sini solois guys, maksudnya nggak ada tandemannya, kanan kiri gue kagak ada. Biasanya kan kalau misalnya gue di Dua Pengacara sambil makan, set ngomong ada di sini gitu kan, ada Vivi, ada Desti. Sekarang sendirian gue cerita. Jadi kan ya nggak apa-apa, nanti kan kalian dengerin aja ya guys ya, jadi teman gue gitu ya. Jadi buller sih guys ya, jadi buller setia kan, dengerin apapun celotehan gue kan, iya kan? Kan anjir. Terus apa lagi yang pengen gue bahas ya guys, ini kebetulan ini gue take videonya nih unscripted ya guys ya. Bener nggak bahasanya unscripted nih? Bener ya? Jadi polosan aja, apapun yang ada di pala gue nih gue sampein gitu. Semoga kalian ngerti. Jadi urutan-urutannya tuh ya seadanya aja guys ya. Jadi ya itulah guys ya, dari kemarin yang gue persiapkan adalah ya ini
studio ini bersama teman gua Bintang Timur. Mati nggak ya? Nah iya ya, baru nggak gua. Waduh, gentar guys. Baterainya habis ya, harus colok dia. Sambil colok aja kali ya. Cepet juga habis, guys. Maaf ini gearnya murahan yang ini guys. Belum nyandak beli yang 2 juta harganya ya. Yang ini harganya berapa? 100.000 ya? Gope harganya. Ntar gue juga bakal cerita set studionya ya guys ya. Jadi kalian jangan kemana-mana guys. Nah, lanjut. Mulai dari background lah ya. Ini tadi itu backgroundnya itu jendela dan pintu. Oh ini kan kotak nih. Di sini, di sini. Terus belakang itu jendela, pintu. Sini juga jendela. Terus kita blok semua cahaya. Walaupun ini syutingnya sebetulnya malam, tapi kalau siang nggak jauh beda dari ini, bahkan sama gitu. Ini jendela yang sebelah sini saya blok pakai kain hitam, jendela belakang dan pintu kita blok pakai gordeng merah. Terus abis itu properti hanya sedikit aja, hanya ada rak dengan lampu untuk jadi ya partikel atau ambient light. Mungkin yang anak videografi ngerti lah ya. Maksud dari ada lampu di sini ya kan. Terus habis itu ada sedikit apa sih bahasanya itu kalau tanaman hias bikinan apa? Tanaman aja udah. Ada bahasanya apa ya? Artificial apa? Oh, iya. Ya itu. Iya, artificial itu. Terus ada buku-buku jadul. Terus biar kata orang pinter aja gitu mah. Tuh. Terus lampu kan udah. TV buat nyetel ini bumper sementara sih bumper ya guys, cuma ntar kedepannya insya Allah ya Tokopedia gitu kan. Itu hijau udah kayak ini Deddy Kobuser. Kalian jadi saksinya nih 40.000 sekian orang nih yang nonton nih di awal-awal channel Bimbul ini dibangun lagi gitu ya, dilanjutkan lagi. Ntar kalau misalnya di situ ada brand apa ya di TV, ya kalian saksinya. Gila, gue nontonin si Bimbul nih dari zaman masih di setelin TV-nya pakai bumper doang, sampai sekarang ada brandnya. Mantep ya. Terus apa lagi ya? Terus habis itu gordengnya gordeng merah ya guys. Buat background itu dikasih background light warna kuning. Di belakang tuh ada GVM. Terus di key lightnya kita pakai Godox SL60. Kenapa SL60? Karena murah guys. Balik lagi. Oh ini baru ambient light. Bul, tapi suara kipasnya lumayan kencang juga Bul. Apa ntar gua ingin aja. Reduce. Aman ya. Tapi masih dominan suara gua kan ya? Masih dominan suara lu. Nggak apa. Nah itu guys, itu lantak. Belum bisa beli AC ini. Tenang, kita bagi kipas dulu. Ini ambience kan ngai. Ambience light. Apa namanya? Tadinya mau beli yang berapa ngai? 2 juta ya ngai? Yang bagus, yang Godox ya. 600. Terus pas kemarin kita discuss, yang penting jalan aja dulu. Beli yang nyandak dulu aja. Nih beli cuman gope. Rencana nih ruangan pengen disekat lagi, jadi indoor. Karena ini sebenarnya ruang tengah gede sampai sana. Pengen disekat. Pakai AC, ntar 2 PK, 5 PK terserah, pokoknya sampai kamera beku aja. Sampai lampu juga ntar jadi warnanya terang bener gara-gara saking dinginnya itu. Udah sih itu guys. Terus setupnya gini, ini meja gitu kan. Ya kurang lebih. Belum ada ini juga, peredam. Belum ada peredam juga, kadang Mio Racing, kadang Vario bobokan, kadang Ereking Bang Baron kelewat, kadang yang jual bakso. Ntar juga lu tahu sendiri, lu nontonin terus channel Bimbul nih, lu jadi bulur setia, lu tahu ntar apa aja yang lewat, lu tahu ntar di akhir video. Apalagi yang bisa gue ceritain ya guys ya. Ya kurang lebih dari waktu itu, ya emang gue mempersiapkan ini gitu. Insya Allah gue nyaman ngejalaninnya jangka panjang gitu kan. Soalnya kan kalian tahu ya, selama ini gue ngupload video tuh kan sebulan sekali lah, 2 bulan sekali. Pernah ke channel gue nih nganggur setahun ya kan. Karena sebenarnya gue bukan tipikal orang yang demen konten daily vlog guys, beneran dah. Karena daily vlog itu rumit guys sebenarnya, walaupun kalian cuma ngeliatin orang, kalian nontonin siapa? Nah tuh, Mio ngedecit tuh. Cit, kampasnya harus ganti. Nah terus abis itu, apa namanya? Lupa gue ngeblank setan. Konten daily vlog. Karena misalnya kalian nontonin siapa gitu, a day in my life, bla bla bla. Itu orang nggak bohong, sumpah guys. Itu di balik layar itu ada yang kegiatan guys. Misalnya gue nih, keseharian gue ngapain sih gitu kan, paling ngomong anak. Lu kalau nontonin gue sebulan 20 kali gue tayangin video ngomong anak, diludahin gue bosen lu. Nah, ini tadi gue bilang nih, PGR gerung. Lebih mana lagi Tris? Lupa mulu gua. Daily vlog konten dia ada-adain. Ya, bosan guys nanti guys. Dan ya karena kalau konten gini tuh modal di awal aja guys. Modal beli alat, kamera. Ini belum gua kasih tahu. Pakai kamera, pakai teleprompter. Yang tadi kan gue bilang kan kalau yang video ini kan unscripted ya.
Nanti gue bakal bikin konten cerita tuh storytelling gitu pakai prompter gitu, jadi kayak pembawa berita guys, jadi kayak Jeremy Teti gitu baca prompter gitu kan. Jadi di awal emang beli alat dulu cuman jangka panjang mau produksi setahun juga nanti ya bakal segini aja, paling di upgrade kecil-kecilan kayak misalnya lampu gope ganti jadi lampu yang harga 2 juta gitu-gitu doang guys, tapi seenggaknya tuh udah ada yang bisa dipakai buat jalan gitu kan. Kalau konten daily vlog nih guys, gue tau aja nih misalnya ngomong anak, ngapain ya biar ada kegiatan ya? Ayo kita main aja ke playground yuk. Playground anak udah sekarang 350.000 sekali syuting. Lu bayangin aja kalau misalnya dalam sebulan gue ke playground 10 kali bawa anak. Jadi gue juga mau cerita kesibukan gue sekarang apa sih gitu kan. Kesibukan gue sekarang setelah keluar dengan gue menjalani konten ini ya hari-hari kan bini gue itu kerja seminggu itu bisa kadang 2 kadang 3 hari ke kantor bini gue. Nah 2 atau 3 hari itu bini gue ke kantor, gue harus ngomong anak seharian dari siang sampai malam. Lu bayangin dalam seminggu 2 hari 3 hari ngomong anak dari siang sampai malam. Ya gue nggak bisa ngerjain hal di luar itu gitu. Paham nggak sih maksudnya gue takut kalian nggak ngerti dengan penjelasan gue. Tapi ya intinya kayak gitulah. Intinya dengan gue ngejalanin ini waktunya jadi jauh lebih fleksibel karena bukannya apa-apa guys. Seperti yang gue ceritain di video di Dua Pengacara itu kan gue bilang anak gue itu kan lagi proses penyembuhan juga ya guys, ada riwayat sakit gitu kan. Jadi gue nggak bisa, gue sebenarnya ngerti sih orang-orang kadang suka bilang masukin daycare aja gitu atau sewa ART aja bla 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 gitu kan. Nggak semudah itu sebenarnya, karena kalau misalnya gue contohin gitu ya, Malik nih taruh di daycare, terus dengan dia ada riwayat kejang amit-amit, emang sekarang Malik tuh lagi terapi guys, lagi minum obat gitu selama 2 tahun ke depan. Amit-amit kalau misalnya ntar lagi di daycare kejang, sementara daycare itu nggak ngejamin satu anak dipegang sama satu guru apa sih bahasanya ya, maksud guru lah. Terus dia kejang, penanganannya terlambat atau apa. Saya kejang itu kan ada yang bahaya, ada yang nggak, gimana ya bahaya, ada yang bahaya tuh kalau misalnya dia lagi aktivitas, misalnya dia lagi berdiri kejang, kecedak apa, gue lebih banyak yang gue pikirin gitu. Nggak cuman yang sekarang gue ucapin aja, tapi banyak di kepala gue tuh yang gue pikirin hal-hal yang bisa aja mungkin terjadi kalau misalnya kondisinya kayak gitu. Terus kalau misalnya kenapa ART ya, nyari ART juga nggak gampang gitu. Jadi dengan kondisi sekarang ya gue salah satunya sebagai kepala rumah tangga agak sedikit mensiasatinya dengan ya itu tadi, gue kayak memutuskan untuk keluar dari sini karena gue nggak mungkin dengan kondisi gue sekarang, dengan yang tadi gue udah ceritain panjang lebar, untuk gue tetap di situ karena jatuhnya ntar jadinya merugikan satu pihak guys. Ya akhirnya gue putuskan untuk beralih ke sini, gue fokus di sini, waktunya juga lebih fleksibel. Kayak sekarang misalnya gue mau syuting malam, ayo. Itu apa nggak? Supra X ya? Apa? Supra X, knalpot racing. Ya waktunya lebih fleksibel. Mau syuting seminggu sekali, ayo. Mau syuting seminggu 2 kali, ayo gitu. Apalagi ya, kalian kalau misalnya mau tanya-tanya, ntar langsung aja komen di bawah. Nanti kita lanjutinnya sectionnya di Instagram aja kali ya. Ntar gue misalnya lagi gabut-gabut kan kadang suka sharing-sharing gitu kan. Marza juga, bini gue juga kan suka sharing-sharing. Intinya setelah ini gue mau tayangin konten-konten baru gue. Jadi jangan lupa buat parkir lagi di channel Bimbul buat jadi buler setia guys ya. Gue belum punya closing jadi kayak ya udahlah, dadah aja lah. Thank you ya guys ya.